Hai guys, di video kali ini saya mau bahas sebuah Gundam yang harusnya sih waktu orang nonton G-Quarks pada nge-hype ya liatnya. Yes, ini HG Shiroi Gundammu yang rilis di awal Desember 2025, harganya 2.200 yen. Buat saya ini salah satu rilisan yang unexpected sih. Maksudnya bagus. Biasanya kan kalau Gunpla beda warna doang dijadiin P-Bandai ya, tapi ini milih untuk dijadiin regular rilis. Ada Shiroi Gundammu, terus ada Zaku warna hijau sama Zakunya secara senable. Terus, pertanyaan yang pasti mencuat ketika HG ini rilis adalah, apa bedanya sama Akai Gundammu? Ini langsung saya jawab aja ya, biar kalian nggak usah nonton videonya. Nggak ada bedanya, cuma beda warna doang. Ya, adalah bedanya itu dikasih basoka sebiji. Kalau ngomongin wart, nggak wart, nggak usah dibeli lah. Terima kasih banyak ya udah nonton video ini sampai akhir. On a serious note, karena Akai Gundam dan Shiroi Gundam ini dua gunpla yang identik, kalau mau lihat bahasan lengkapnya udah pernah saya bahas ya di video Akai Gundam. Jadi di video kali ini, bahasannya lebih ke kenapa saya beli Shiroi Gundam ini, padahal kalau dibilang penting atau enggak mah nggak ada urgensinya. Ya, semoga kalian masih bisa dapat insight dengan menonton video ini. Tapi kalau mau lihat bahasan lengkapnya, mending nonton video yang Akai Gundam. Ngomongin dari mana dulu ya? Dari price point kali ya. Jadi, Shiroi Gundam ini kan price pointnya 2.200 yen. Sedangkan Akai Gundam tuh 2.500 yen. Ini kalau misalnya mau mendung ya, sudah jelas jawabannya mending beli Akai Gundam. Soalnya kayak cuma beda 300 yen, tapi aksesorisnya jauh lebih sedikit ya bun yang Shiroi Gundam ini. Kayak cuma dapat basoka doang, itu nggak ada lagi. Sedangkan kan Akai Gundam tuh dikasih apa itu Gundam Hammer, terus ada beatnya 2 biji. By the way, ini pertama kali saya lihat runnernya Gundam G-Quarks dan ini ada sebuah keamazan yang sebenarnya udah biasa kan gara-gara udah pernah rakit G-Quarks. Partsnya kecil banget. Dan di parts kecil itu masih mencantolkan detail-detail kecilnya kayak super respect aja sih. Jadi apakah Gundam G-Quarks dengan price point 2000 yenan ini worth atau enggak? Jawabannya jelas sangat amat worth lah. Gila, meskipun ya kardusnya kan tipis, terus partsnya juga sedikit lah, runnernya sedikit. Bisa bikin model kit yang part separationnya banyak, terus detail kecilnya sampai kecantol yang tadi saya bilang dengan hampir nggak ada miscolor tuh, itu sebuah kesugoian banget. Ini kalau boleh jujur dan super mending 2000 yenan ini kalau misalnya mau dibandingin ya sama HG Beyond Global, wah, satisfactory levelnya tuh gila lebih jauh ya Gundam G-Quarks lah. Apaan Beyond Global cuma gitu doang 2000 yen. Maaf kalau boleh komen itu paling jelek. Kedua, kalau mau ngomongin karakternya ikonik atau enggak, jawabannya jelas sangat amat ikonik. What you mean bro? Lagi nonton G-Quarks yang harapannya nggak ada sama sekali ke Gundam original. Tiba-tiba kita disuguhkan dengan Gundam yang namanya Shiroi Gundam, tapi itu tuh RX-78 ternyata. Dengan desain yang ini mimpi jadi kenyataan banget sih. Buat kalian orang-orang tua mungkin dulu pernah lah yang nge-googling kayak Gundam X Evangelion. Yoi, itu muncul kan banyak fan art dengan bentukannya yang macem-macem. Nah, Shiroi Gundam tuh itu tuh manifestasi yang dari dulu kalian cari, Gundam X Evangelion tapi dengan desain official dari Ikuto Yamashita Sensei alias desainer langsungnya Evangelion. Sorry ya kalau saya ngomong kayak gini. Jadi kalau masih ada di antara kalian yang ngomong ini Gundam Evangelion, Gundamnya Hideaki Anno, kayak bro salah besar nggak, jadi ini tuh Gundamnya Tsurumaki Kantoku sama ya itu Ikuto Yamashita Sensei alias Gundamnya Studio Khara. Di awal-awal G-Quarks beliau berdua ini tuh pernah mengungkapkan keresahannya kayak orang tuh selalu ngebanding-bandingin karya mereka sama yaitu Hideaki Anno dan Evangelion. Soalnya itu yang jadi top of mind orang-orang awam kan. Sorry banget. Director Tsurumaki tuh pernah nge-tweet intinya kayak sebenarnya influence-nya Hideaki Anno tuh nggak banyak ya, cuma sebagai dia jadi kepalanya Studio Khara doang. Ada beneran kayak beberapa aspek dia yang ngerjain, cuma secara overall ya ini karyanya Tsurumaki Kantoku. Sama juga dengan Ikuto Yamashita Sensei. Kan orang-orang sampai pada bilang Gundamnya mirip Evangelion gitu. Ya awalnya tidak diniatkan seperti itu dan memang tidak ada niatannya, tapi karena itu ciri khas desainnya beliau ya emang bentuknya jadi kayak gitu. Ya maksudnya gimana? Orang itu yang ngedesain Evangelion dengan kalau desainernya Evangelion ngedesain Gundam ya bentuknya harusnya mirip-mirip lah. Tapi saya sedikit ngerti dan merasakan sih gimana kalau publik nge-mistreat karya kalian tuh rasanya kayak makanya saya ngomong politically correct kayak gini tuh bukan untuk menjadi si paling elit, tapi ya at least ya minimal banget yang bisa saya lakukan sebagai konten kreator tuh riset dulu terus menyampaikan faktanya kayak gimana, alias sebagai bentuk respect saya buat kreator-kreatornya G-Quarks ini. Ya, sesimpel itu aja sih. Satu hal yang paling saya suka dari desainnya Gundam G-Quarks adalah, ya mungkin kalian juga udah pada nge sih, yaitu mukanya yang living up to the name of White Devil.
White Devil di dimensi lain ya. Ya maksudnya mukanya serem kan, tidak ramah. Untungnya waktu berubah jadi merah, julukannya ya udah namanya jadi Akai Gundam aja, enggak jadi Red Devil. Ntar kalau kayak gitu masih mengenang masa kejayaan tapi kalahan terus. Enggak ya, enggak. Maaf. Tapi menurut saya itu salah satu aspek yang agak sayang sih buat dihilangin. Kan maksudnya jadi setan merah. Enggak, sorry, setan putih. White Devil kan berubah jadi warna merah jadi Red Devil. Atau emang karena perang di timelinenya Jikwax tuh agak cepet beresnya, dan Char juga nggak ketemu sama S-Pilotnya dari Federasi Bumi, ya tidak ada cerita atau julukan nama yang kayak gitu. Again, kan udah bagus ya, muka Gundam Jikwax tuh sangar kayak Shaiton gitu, tapi tidak ada julukan Devil-Devilnya. Ya meskipun ntar berubah jadi warna merah terus jadi Red Devil juga ikhlas kok panggilannya kayak gitu. Bagus. Yang menarik lagi dari Shiroi Gundam adalah konsep what if-nya kalau senjata terkuat ini jatuh ke tangan oposisi, alias kalau dipakai Amuro kan perangnya beres sampai Desember tuh. Kalau dipakai Char ya lebih cepat lah rampungnya. Sebuah reality check yang pahit, tapi itu sebuah pembuktian aja kalau orang jago dikasih alat yang jago, ya jadinya 2 jago atau mungkin bisa jadi jago kuadrat. Sama kali ya kayak kita. Mungkin kita belum achieve target yang kita set tuh karena emang skill kitanya yang kurang jago aja, padahal tools atau alat yang kita pakai udah sebagus itu. Mungkin loh ya, ini mungkin. Nah, Shiroi Gundam-nya udah jadi. Sama aja kan kayak Gundam bentukannya sekilas. Kalau misalnya dilihat secara detail ada lah bedanya. Di bagian kepalanya ini doang nih yang kayak headsetnya itu. Kalau misalnya si Akai Gundam kan warna hitam, terus bentuknya juga agak beda. Kalau si Shiroi Gundam ya warna putih gini doang. Nah, ini yang saya bilang, partsnya tuh kecil tapi masih dikasih detail yang super kecil banget tuh. Itu gimana maksudnya, kayak respect aja sih. Emang detailnya kepala Gundam Jikwax tuh udah gila lah pokoknya. Terus kalau mau dilihat dari runnernya, sebenarnya itu moldingan yang sama tapi disediain slot buat apa ya namanya, yang satu bikin Shiroi Gundam, yang satu buat Akai Gundam. Jadi dari sini tuh emang udah kelihatan si runner Gundam Jikwax ini bakal jadi produk lain ya, entah itu Shiroi Gundam atau Zero Hito Gundam. As always kalau ada yang nanya, "Bang, dapat berapaan?" Pokoknya ini enggak red kali 165, alias tonton sebuah video Marapoles Zerotsu kalau kalian punya pertanyaan seputar pergundaman. Ya 92% pertanyaan kalian udah kejawab lah di situ. Apalagi buat kalian yang nanyanya cuma kayak harganya dapat berapa, word atau A sama B bagusan mana, itu udah kejawab secara fafi was lah di semua video, banyak pokoknya. Sebenarnya Shiroi Gundam tuh tidak ada dalam wishlist HG Jikwax saya. Cuma karena lagi ada kesempatan buat dapetinnya bareng Zagan, jadi ya kenapa nggak sekalian. Terus ada untungnya juga sebenarnya beli Shiroi Gundam ini buat penganime akurat kayak gue aja. Di video sebelumnya udah dibahas kan, kalau saya butuh sekitar 4 Akai Gundam buat dijadiin macam-macam lah. Akai Gundamnya Shara Snubble, Akai Gundamnya Shuji, dan lain-lain. Nah, ternyata di battle-nya Shiroi Gundam tuh ada salah satu adegan yang ikonik waktu dia lawan Zero Hito Gundam. Kebetulan buat saya pas banget sih. Kan saya punya Akai Gundam yang batangan itu tuh. Kenapa nggak dijadiin Zero Hito Gundam aja? Kan tinggal diganti doang kepalanya sama kepala gun cannon. Ya tambah tanduk dikit doang. Terus bazooka-nya udah ada dari Shiroi Gundam ini. Terus tinggal di repaint warna hitam. Udah beres jadi tuh Zero Hito Gundam. Ya, kalau mau ngomongin bazooka-nya mah sebenarnya nggak penting-penting amat. Ini saya coba bandingin ya, bazooka Gundam Jikwax sama bazooka RX-78 Revive. Coba lihat nih bentuknya, kayak 11,5, kayak nggak ada jauh bedanya. Kayaknya kalau kalian mau bikin Zero Hito Gundam pakai bazukanya RX-78 lain, nggak sesignifikan itu deh bedanya. Tapi ini ada sesuatu yang perlu di-respect banget sih dari moldingan bazukanya. Maksudnya kayak gimana anjing bisa bikin moldingan bazuka yang ujungnya tuh buletan utuh kayak gini. Terus pas dirakit juga tidak ada sim lainnya karena udah pakai garis separasi. Kayak gokil. Teknologi Gunpla sekarang udah sampai kayak gini. Ya, ntar expect aja di rilisan kedepannya mau itu HG atau MG bakal ada moldingan yang bentuknya serupa kayak tadi. Buat kalian yang nonton Jikwax di bioskop, kaget nggak? Ternyata Shiroi Gundam ini tuh beneran Gundam RX-782. Sebenarnya ini masih jadi pengalaman yang tidak terkalahkan buat saya. Melihat adegan Oji Gundam di layar lebar dengan format dan desain yang baru tuh kayak sebuah keanjing edanan banget. Mulai dari Gundamnya berdiri, mukanya di zoom, terus nusuk gun cannon biar koloninya nggak meledak, terus lawan Zero Hito Gundam, terus nendang Zero Hito Gundam, char kick. Tuh, terus apalagi? Ya, banyak lah pokoknya. Kunciannya ada di original soundtracknya sih, yang beneran original dari The First Gundam 0079. Jujur, saya mah nangis sih di bioskop. Nggak tahu ya kalau kalian. Paling keren buat saya, waktu Shiroi Gundam ini nembakin Falcon, terus setor-setor saja muter, anjir itu kayak keren banget parah. Terus palanya juga kalian tahu lah ya, ini yang bentuknya kayak CCTV. Si pergerakannya tuh tidak lazim di Gundam biasa, yang bisa danga banget sampai ke atas. Ini tuh pose high speednya Shara Snubble banget. Yang paling keren lagi, waktu Shiroi Gundam nusuk bridge-nya White Base, terus matanya berubah jadi merah, shing gitu. Anjir, itu keren banget parah. Nah, di HG ini dikasih tuh stiker warna merahnya. Sayang aja sih, the entire show kenapa matanya Shiroi Gundam masih biru, nggak merah. Padahal merah tuh gila, sangar banget. Beda lah, vibes-nya char banget nggak sih?
Kesimpulannya sudah saya sampaikan dari awal video sih, HG Shiroi Gundam ini tidak terlalu saya rekomendasikan. Dengan price point 2.200 yen, kalau mau mending masih banyak lah Gunpla lain yang lebih bagus daripada ini. Pun kalau kalian mau ngejar bentukan Shiroi Gundam, my professional advice sih mending beli Akai Gundam, terus minta tolong komis ke orang buat di repaint jadi Shiroi Gundam. Kalau saya senangnya punya Shiroi Gundam ini, tinggal nunggu punya gun cannon buat dicopot palanya terus di repaint sama Akai Gundam batangan tadi buat jadi Zero Hito Gundam. Ntar saya dioramain itu Gundam Kick, bukan Zaku Kick lagi. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.